Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Marhaban bikum ayyuhal ahibbal kiram. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di tempat ini untuk kembali hadir, untuk kembali bermajlis ilmi, untuk kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha ta'ala an yajma'ana iyyakum 'alal khair wat ta'awun 'alal khair innahu 'ala kulli syai'in qadir. Insyaallah taala di malam yang berberkah ini kita akan kembali membuka pelajaran yang baru, ini sebuah matan yang tersusun dari beberapa hadis, yang dimana kitab ini dikenal dengan Thulathiyat Al-Imam Al-Bukhari. Thulathiyat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, maksud dari Thulathiyat Al-Imam Al-Bukhari itu adalah apa antara Imam Al-Bukhari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tiga perawi. Dan ini adalah sanad yang paling tinggi antara Imam Bukhari sampai kepada Nabi. Itu hanya tiga perantara Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian yang mengambil riwayat dari tabi'in, kemudian dari Imam Al-Bukhari. Nah, dan di sana ada riwayat dari Sunaiyat, dan itu didapatkan dari kitab Al-Muwatta, sanad dari Imam Malik rahimahullah taala. Sebagian para ulama bagi yang menelaah kitab Imam Al-Bukhari itu mengatakan bahwasanya yang paling tinggi sanad dari Imam Al-Bukhari sampai kepada Nabi adalah ini hadis atau sulathiyat, yaitu antara dia dan Nabi hanya tiga perantara. Taib. Dan sulathiyat Imam Al-Bukhari ini kami pernah pelajari atau kami pernah dengar pembacaan hadisnya dari guru, yakni Syekh Dr. Asim bin Abdullah Al-Qaryuti hafizahullahu taala. Nah, ketika beliau menghadiri atau ziarah ke negeri kita. Taib. Jadi jelas ya, kitab Thulathiyat Al-Bukhari atau Thulathiyat Al-Bukhari itu adalah kitab yang diambil dari Sahih Al-Bukhari. Jadi bukan kitab tersendiri. Tetapi kitab yang diambil dari Sahih Al-Bukhari, yang para ulama ya membaca, menelaah riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, itu di sana didapati ada riwayat
yang antara Imam Bukhari dan Nabi SAW itu cuma 3 perantaranya. Dan inilah dikumpulkan oleh para ulama yang sehingga terkenal dengan kitab Thulathiyat Al-Bukhari. Taib. Banyak yang menulis ya kitab ini, menyusun ini. Makanya mungkin pada sebagian cetakan itu berbeda penomorannya. Kadang hadis ini berada di nomor ini, kadang hadis itu berada di nomor itu. Tetapi secara umum jumlahnya ada 22 hadis. Jumlahnya ada 22 hadis. Nah, Sahih Al-Bukhari, taib, itu nama yang masyhur di tengah kita. Itu nama yang masyhur di tengah kita. Asal nama dari Sahih Al-Bukhari itu Al-Jami'u As-Sahih. Itu nama asli dari kitab Sahih Al-Bukhari. Itu Al-Jami'u As-Sahih. Kumpulan-kumpulan hadis yang sahih. Dan Imam Al-Bukhari di dalam mengumpulkan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang terdapat di dalam sahihnya, dia tidak asal. Dia tidak asal. Sangat ketat di dalam pengumpulan hadisnya. Di antara persyaratannya bahwasanya teriyakini antara meriwayatkan satu dengan yang lainnya harus teriyakini mereka pernah ketemu. Sehingga dari inilah kitab Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami'us Sahih, sepakat para ulama dia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Dia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Nah, dan dimaklumi ya bagaimana Sahih Al-Bukhari yang sangat masyhur di tengah kita. Taib. Hal yang maklum bahwasanya nama dari Imam Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang berkunya dengan Abu Abdillah. Taib, yang dilahirkan di tahun 194 Hijriyah dan wafat di tahun 256 Hijriyah. 194 Hijriyah dilahirkan kemudian meninggal di tahun 256 Hijriyah. Jadi sekitar 62 tahun umurnya. Di usia mudanya di 10 tahun itu dia sudah menghafal Al-Qur'an. Dan ini kebanyakan para ulama, kebanyakan para ahli ilmi. Itu belum genap usianya 10 tahun mereka sudah menghafalkan kitabullah. Dan itulah ya, dan itu memang kitab yang paling pokok dan paling utama yang dihafalkan seorang penuntut ilmu. Taib. Setelah itu ya setelah dia menghafalkan Al-Qur'an, kemudian dia memulai rihlanya di dalam menuntut ilmu. Dia mulai dari guru-guru di sekitaran daerahnya. Setelah habis dia berpindah kepada guru-guru yang berada di negeri tersebut. Setelah itu maka dia mulai rihlah ke berbagai negara. Dan disebutkan di dalam biografi beliau itu memiliki guru sekitar 1.000 orang. Dan disebutkan bahwasanya semua guru beliau di dalam perkara akidah sama ucapannya. Menunjukkan bagusnya beliau di dalam pengambilan metode belajar. Nah, kemudian dimaklumi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memiliki perhatian sangat besar pada perkara hadis, bahkan pada perkara rijal hadis, tentang jar wa ta'dil. Itu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu dia adalah dikenal dengan Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Taib. Ini adalah gelar dari Imam Bukhari. Di antara muridnya yang terkenal adalah Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Taib. Bahkan kata para ulama menyebutkan,
Laula al-Imam Al-Bukhari lama dhahaba Muslim wala jaa. Kalau sekiranya bukan karena Imam Bukhari, maka Imam Muslim ya tidak akan pergi dan tidak akan datang. Artinya tidak ada dia. Bagaimana bagaimana kedudukan Imam Bukhari di sisi Imam Muslim. Sampai-sampai Imam Muslim rahimahullah taala itu sangat berkhidmat kepada Imam Bukhari. Nah, sampai dia panggil dengan gelar ustaz. Ya, dia panggil dengan gelar ustaz. Baik. Walaupun gelar ustaz ini ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Nah, tetapi hal itu menunjukkan apa? Kedudukan Imam Bukhari. Di antara murid beliau juga, nah, itu seperti Imam Taib. Banyak ya murid-murid dari Imam Al-Bukhari seperti Imam Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari imam-imam tersebut. Saking agungnya dan besarnya kedudukan Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' Sahih di tengah kaum muslimin, orang-orang munafik itu berusaha untuk mengkaburkan Sahih Al-Bukhari, menfitnah dan seterusnya agar hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu tidak lagi diamalkan atau tidak lagi dihafalkan atau hilang dari muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang menjaga Sahih Al-Bukhari tersebut. Ini di antara keutamaan dari kitab As-Sahih Al-Bukhari. Baik. Kembali bahwasanya kitab ini dikenal dengan apa? Yang akan kita bahas adalah Sulasiyat Al-Bukhari, yaitu antara Imam Bukhari dan yang sampai kepada Nabi ada tiga rawi. Nah, yang kita katakan tadi semuanya ada 22 riwayat. Ya. Ada yang terulang. Nah, ada yang terulang riwayatnya. Baik. Sehingga dari 22 hadis ini tidak lepas dari 5 jalur periwayatan. Itu yang pertama, nanti kita akan sebutkan, tetapi kita katakan yang pertama dari riwayat Makki bin Ibrahim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Ini 3. Yang pertama, jadi dari Makki bin Ibrahim an Yazid bin Abi Ubaidah 2. Kemudian dari Salamah bin Al-Aqwa, sahabat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jalur periwayatan yang kedua dari riwayat Sulasiyat ini, yang pertama Ad-Dhahhak an Makhlad an Yazid bin Abi Ubaid. Jadi kita katakan qala Al-Bukhari an Ad-Dhahhak an Makhlad an Yazid an Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa. Baik. Kemudian juga jalur periwayatannya yaitu dari Muhammad bin Abdullah Al-Ansari an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik. Jadi dari Muhammad bin Abdullah Al-Ansari an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik. Kemudian yang keempat, jalur periwayatannya dari Khalad bin Yahya an Isa bin Tahman an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi dari keempat Khalad bin Yahya an Isa bin Tahman an Anas bin Malik. Dan yang terakhir adalah dari Asim bin Khalid an Haris bin Utsman an Abdullah bin Basr radhiyallahu taala anhu. Ini 5 jalur periwayatan. Jadi memudahkan kita untuk menghafalnya. Jadi dari 22 hadis tadi yang akan kita bacakan insyaallah taala, itu ini semua dari qala Imam Bukhari an Dhahhak an Makhlad bin Yazid an Abi Ubaid an Salam bin Aqwa qala Rasulullah, ya. Atau riwayat yang lain misalnya dari an Asim bin Khalid an Haris dan seterusnya. Ini 5 jalur periwayatan. Taib. Kita masuk pada hadis pertama. Nah, di dalam kitab Sulasiyat Al-Bukhari. Itu qala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana
Maqi bin Ibrahim. Haddatsana Maqi bin Ibrahim, yaitu Maqi bin Ibrahim Al-Hanzali At-Tamim, Syekh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Taib. Di mana ketika dia meninggal, Imam Bukhari baru berusia 20 tahun. Baru berusia 20 tahun. Taib. Qala hadatsana Yazid bin Abi Ubaid. Ini kedua dari apa? Dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari kemudian Maqi an Yazid. Nah, Yazid bin Abi Ubaidah yaitu maulah dari Salam bin Al-Aqwa. Yazid adalah bekas budak dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Oleh karena itu dikatakan Al-Aslami. Nah, Yazid bin Abi Ubaidah an Salamah bin Al-Aqwa, ini sahabat radhiyallahu taala anhu. Yani Salamah bin Al-Aqwa Al-Aslami, Abu Muslim radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah, jadi sampai kepada atau qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Jadi qala Imam Bukhari. Kemudian haddatsana Maqi bin Ibrahim satu. Kemudian haddatsana Yazid bin Abi Ubaid dua. Kemudian an Salamah sampai kepada sahabat. Baru qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dikatakan apa? Thulatsiyat, yaitu antara Imam Bukhari dan Imam Nabi cuma 3 antara. Jadi seluruh riwayat yang akan kita bacakan semuanya begitu. Nah, semuanya begitu, hanya 3 perantara antara Nabi dan Imam Bukhari. Baik. Dan ini yang kita katakan tadi aliyah, sanad aliyah. Jadi di dalam ilmu riwayat ada namanya sanad aliyah dan ada sanad nazil. Semakin pendek atau semakin sedikit jarak atau semakin sedikit antara Nabi sampai kepada periwayat, itu namanya semakin ali. Nah, semakin banyak maka nazil, semakin turun. Kalau guru kita Ustaz Dul, itu antara dia dengan Imam Muslim sekitar 20 rawi. 20 rawi. Baik. Nah, kalau sampai kepada Nabi mungkin jadi antara Ustaz Dul sampai kepada Nabi 25 rawi. Bahkan kadang kurang dari itu karena dia dapatkan guru-guru yang derajatnya ali. Apa matan hadis ini? Yaitu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dia berucap atasku pada apa yang aku tidak sebutkan, maka hendaklah falyatabawwa. Artinya falyatabawwa adalah dia siapkan untuk dirinya maq'adahu minan nar, tempat duduknya di neraka. Jadi hadis ini jelas, ya. Jadi ini hadis pertama di dalam Thulatsiyat Al-Bukhari ini. Nah, jadi kalau kita pahami makna hadisnya jelas tentang bahaya, ya, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diancam oleh Nabi neraka dan tidak main-main. Tidak main ancamannya neraka. Dan kalimat man yaqul alayya ma lam aqul, siapa saja, artinya umum, laki-laki atau wanita, ya, seorang yang alim, dai, atau orang yang awam tetapi ingin sok-sok tahu, sok-sok bicara. Nah, dia berucap alayya, ini atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma lam aqul, pada apa yang saya tidak ucapkan, itu Nabi. Ini pada apa yang Nabi tidak ucapkan. Kalimat ini melingkup dua hal. Ucapan dengan lafaz. Yang pertama, bagaimana makna dari ucapan dengan lafaz? Ini dia ucapkan misalnya sebuah hadis, ya. Misalnya anggaplah, ya, qala sami'tu fulan wa fulan wa fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia bilang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu dengan lafaz. Dan hakikatnya dia tahu, ya. Dia tahu itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu di sini pada dua makna. Memang dia mengucapkan dia dusta. Dia dusta. Semisal banyak sekarang tersebar, ya. Allah alam apakah sanad apa hadis ini adalah maudhu atau memang dari dirinya mungkar. Misalnya ada hadis yang tersebar di kalangan orang-orang sufi. Man mata, ya, wa famihi, siapa yang dia meninggal dan mulutnya ada bau dari kopi. Apa dakhal jannah, masuk ke dalam surga. Atau semisal itu, ya, riwayatnya yang disampaikan. Ini jelas, ya, tidak dikenal. Itu hanya terdengar dari mulut-mulutnya orang-orang sufi atau orang-orang tarekat. Demikian juga tentang berbicara tentang tasbih kalau ada di kantongnya, katanya kalau mereka meninggal. Nah, dan itu diucapkan bos ini dari Nabi. Itu tadi, ya, dengan lafaz, ya, ini apakah dia tahu bahwa dia itu berdusta di situ, atau dia tahu ini hadis maudhu mungkar, tetapi dia tetap sampaikan seolah-olah itu hadis sahih. Dia tidak jelaskan kepada umat. Beda kalau dijelaskan, disebutkan matan. Nah, disebutkan matannya atau hadisnya. Seperti ikhtilafu bain ummati rahmah. Perbedaan antara umatku adalah rahmat. Disebutkan sanad hadisnya, ini adalah hadis yang dhaif. Ini tidak masuk pada ancaman ini. Tetapi kalau dia tahu ini adalah hadis lemah, tetapi dia yakinkan atau dia gambarkan itu adalah hadis yang sahih, maka ini masuk padanya. Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, kemudian makna kedua atau lafaz kedua, yakni lafdzul maknawi. Bagaimana maknanya? Yani, ya, dia menghikayatkan atau seolah-olah dia mengatakan, misalnya, ini adalah syariat Allah. Ini adalah hukum Allah. Ini adalah agama Allah, misalnya, oh ini halal hukumnya, ini Allah yang benarkan atau Rasul yang halalkan atau haramkan, ya. Ini subhanallah, banyak juga semisal ini, ya. Seperti dai-dai yang hanya mengikuti kebanyakan followersnya, karena tidak ingin ditinggalkan oleh followersnya, pengikutnya, dia buat, ya, dia keluarkan fatwa agar mad'unya senang, dia tidak ditinggalkan. Padahal dia tahu, oh ini tidak ada ini dia tahu itu keharamannya, tetapi untuk menjaga mad'unya, pengikutnya agar tidak pergi, karena kebanyakan manusia sekarang itu mereka hadir di majelis ilmu hanya ingin mengetahui sesuatu yang mestinya, oh ini sesuai dengan pemahamanku, ya, hanya untuk menguatkan pendapatnya. Kalau tidak berbeda dengan pendapatnya, dia tinggalkan, dia cari yang ingin bersama dengan pendapatnya. Taib. Disebutkan di dalam sebuah asar, na'am. Dan kita ketahui manusia yang paling beraklam setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Pernah ditanya Abu Bakar, ma ma'na qaulillahi azza jalla wa faqihatun wa abba. Nah, dalam surah Abasa. Apa maknanya, katanya itu? Nah, kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tukilluni. Ya. Di bawah bumi manakah saya akan berlindung, dan di bagian atau di bawah langit manakah saya akan berlindung, dan di bagian bumi manakah saya akan bernaung. In qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Kalau saya berbicara tentang kitab Allah pada apa saya tidak ketahui. Jadi ini hati-hati, ya. Hati-hati di dalam berbicara. Jangan kita baru belajar, ya, dikenal sebagai orang belajar, kemudian ada orang-orang awam bertanya kepada kita memaksakan sebuah jawaban, ya, agar kita tergambar, oh memang tahu, masya Allah pintar ini atau apa. Tidak. Mending diam saja. Nah, atau ucapkan Allah alam, atau tak bilang, oh nanti coba saya tanya guru saya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah ditanya tentang, ya, sebuah permasalahan juga. Apa kata dia?
Wahai Umar wa abihi wa ummihi, celaka Umar, celaka ayahnya, celaka ibunya. Yang qala fi kitabillah ma la ya'lam. Apabila dia berucap tentang kitab Allah pada apa yang dia tidak ketahui. Tentang apa yang dia tidak ketahui. Nah, dan ini kebanyakan sebab manusia itu menyimpang. Karena dia terlalu berani terhadap Allah dan Rasulnya. Terlalu berani terhadap Allah dan Rasulnya. Dia berucap pada apa yang dia tidak ketahui. Nah, dia berucap pada apa yang dia tidak ketahui. Dia berfatwa dan seterusnya. Karena tujuannya tadi, ya, dia khawatirkan kalau apa? Dia tidak menjawab, maka orang-orang tidak akan lagi percaya kepadanya atau semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dari perkara tersebut. Kemudian, ya, riwayat berikutnya dari qala rahimahullah. Qala Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Maqi bin Ibrahim Al-Hanzali, ya, yang tadi sama tadi. Qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaidah. Naam, an Salamah, yakni Yazid bin Abi Ubaidah tadi, yakni maula dari Salamah bin Al-Aqwa. An Salamah qala, dari Salamah bin Al-Aqwa, yakni Abu Muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana jidarul masjidi 'indal mimbar, ma kanat syatu tajuzuha. Taib. Hadis ini berbicara tentang, ya, sedikit penggambaran keadaan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit penggambaran. Jadi kata Nabi, ya, kanal jidarul masjid, adalah tembok masjid. Maksudnya masjid di sini masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indal mimbar, itu berada di sisi mimbar. Hampir-hampir asyad, kambing itu tidak bisa melewatinya, tidak bisa lewat di situ. Tidak bisa lewat di situ. Nah, ada dua kemungkinan dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Kana jidar masjid indal mimbar. Nah, yang pastinya yang pertama perlu kita pahami, jadi di dalam masjid atau mimbar Nabi itu ada di dalam masjid. Ya. Mimbar Nabi berada di dalam masjid, karena dikatakan kana jidar masjid indal mimbar. Adalah tembok masjid itu berada di sisi mimbar. Taib. Kemudian mimbar yang atau jidar yang diinginkan di sini pada dua kemungkinan. Bisa jadi tembok yang berada di bagian al-gharbiyyu, itu barat. Tembok yang berada di arah kiblat. Jadi tembok itu jangan samakan tembok penggambaran yang kita dari batu bata, ada semennya, tidak, ya. Tembok di dahulu itu di zaman Nabi kan terbuat dari apa? Dari tanah liat, nah, ya, tanpa semen atau semisalnya, tanah yang dikeringkan. Taib. Kalau semisal ini, kalau itu penggambarannya, jadi semisal ini, ya, anggap ini adalah mimbar. Jadi dia antara tembok tidak rapat. Di antara tembok tidak rapat, sehingga digambarkan, maksudnya digambarkan saking mepetnya dengan tembok, seperti sampai-sampai kambing tidak bisa lewat di belakangnya, semisal itu. Taib. Penggambaran kedua, kemungkinan kedua, jidar yang diinginkan adalah dia berada di sisi selatan. Di sisi selatan selatan masjid. Taib, di sisi selatan masjid. Naam. Taib. Wallahu ta'ala alam, ya. Imam Al-Bukhari itu menyebutkan di dalam sahihnya sebuah bab tentang berapa jarak
antara sutrah dan orang yang sholat. Berapa jarak antara sutrah dan orang salat. Nah, dan Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini. Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini. Artinya apa? Menunjukkan bahwasanya memang pembicaraan hadis ini itu tembok yang diinginkan di arah kiblat. Dan jarak antara orang salat dengan antara orang salat dengan sutrahnya itu semisal itu tadi apa? Tidak bisanya lewat. Tidak bisa lewat apa? Kambing, atau hampir-hampir kambing tidak bisa lewat. Itu semisal zira. Jadi tembok dan tempat berdirinya itu paling tidaknya 1 zira. Nah, dan digambarkan bahwasanya antara tembok dengan arah jarak antara mimbar tadi apa? Semisal itu. Semisal itu. Taib, yani kana jidar masjid indal mimbar. Kana jidar masjid inda mimbar. Taib. Sebagiannya juga mengatakan bahwasanya ya para ulama mengatakan yang terbaiknya mimbar itu berada di sisi kanan masjid. Berada di sisi kanan masjid. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi al-gharbi itu apa maknanya kalau orang-orang Madinah kan kiblatnya di mana? Arah selatan ya. Arah selatan. Kalau kita kiblatnya di arah mana? Di arah barat ya. Jadi mana hadis ini yang pertama tadi digambarkan bahwasanya kiblat antara mimbar dengan tembok itu sampai-sampai kami tidak bisa lewat. Digambarkan tadi bisa jadi tembok yang berada di arah Gorbi, ini barat. Kalau kita anggaplah digambarkan selatan. Digambarkan selatan. Jadi kalau kita pakai jaraknya kita, jadi mimbar itu berada di arah utara ya, arah utara, kebalikan dari tadi. Al-muhim ya, karena arah kiblat kita dengan Madinah itu beda. Kalau Madinah kan arah kiblatnya selatan, kalau kita arah kiblatnya utara, barat. Jadi itu dua kesimpulannya. Nah, berbicara tentang fikih hadis, bosnya ini pendalilan, yakni kam yakunu bainal musalli wa bainas sutrah. Berapa jarak antara orang sholat dengan sutrah? Jaraknya apa? 1 dhira. Penggambaran tidak seolah-olah kambing itu tak bisa lewat. Nah, penggambaran juga bosnya jadi ada jarak antara antara mimbar dengan dinding. Nah, yang dengannya Nabi sebutkan pernah sholat bagian situ atau semisalnya. Dan yang kedua, bosnya mimbar itu bagusnya berada di arah kanan. Bagusnya berada di arah kanan. Mungkin semisal ini kita berada di arah kanan kalau menghadap kepada kiblat. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini ya kita bisa dapatkan beberapa faedah. Yang pertama, istibab as-shalah ila sutrah. Disukainya salat itu menghadap ke arah kiblat. Apakah wajib atau sunnah, ini sudah kita bahas. Bosnya memang ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya maka itu lebih kuat. Baik, wallahu ta'ala alam. Qala rahimahullah haddatsana al-Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid qala kuntu ati ma'a Salamah bin al-Aqwa wa shalli 'inda al-ustuwanah allati 'inda al-mushaf fa qultu ya Aba Muslim araka tataharra as-salata 'inda hadhihi al-ustuwanah qala fa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata 'indaha. Hadis ini berbicara tentang beberapa hal. Dan akan kita uraikan insyaallah taala di kesempatan ini. Di sini ya kita lihat bagaimana Yazid bin Abi Ubaidah itu dekat dengan siapa? Salam bin Aqwa.
karena tadi kedekatan emosional. Dia apa? Dia bekas budak dari Salam bin Aqwa, sehingga kebanyakan waktunya atau kebanyakan keadaannya bisa jadi dia senantiasa bersama dengan Salam bin Aqwa. Baik. Di sini disebutkan bahwasanya Yazid bin Abi Ubaidah itu mendatangi ya masjid. Jadi digambarkan ya apakah disebutkan dia masuk ke dalamnya bersama mereka berdua masuk ke dalam masjid atau salah satu dari keduanya masuk ke dalam masjid, kemudian dilihat yang lainnya dan seterusnya. Al-muhim ya bahwasanya anggaplah keduanya masuk ke dalam masjid. Kemudian Salam bin Aqwa itu salat ya wallahu alam tahiyatul masjid. Naam, salat tahiyatul masjid. Inda ustuwanah, di sisi al-ustuwanah. Al-ustuwanah itu sariyah, yaitu tiang. Naam, atau umdah, tiang. Dan kita maklumi ya, tiang di masa Nabi itu tiang masjid apa? Terbuat dari pohon-pohon kurma. Kalau kita kan subhanallah, ya sudah beraneka ragam jenisnya. Ada yang besar, ada yang bercorak, ada yang jumlahnya banyak dan seterusnya. Al-muhim ya, itu fungsinya untuk apa? Menopang masjid. Tidak ada fungsi yang lain. Tidak ada fungsi-fungsi yang lain. Baik. Allati indal mushaf, yang tiang itu di sisinya ada tempat mushaf. Di sini ada tempat mushaf. Maksudnya, jadi ada tiang-tiang itu, yang tiang itu ada kotak-kotaknya khusus untuk mushaf. Jadi ini berbicara di zamannya Utsman bin Affan. Karena ketika itu ya dikenal dengan mushaf Utsmani. Semua mushaf satu cetakan. Itu mushaf Utsmani disatukan ketika itu. Taib. Dan di sini juga tergambarkan kepada kita adab terhadap Al-Qur'an, terhadap kalamullah. Seharusnya kita juga semisal ini. Dari segi mana? Ya, para sahabat itu memuliakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak diletakkan di tempat-tempat sembarang. Ya. Ada tempat-tempat khususnya. Semisal ini di tiang, kemudian ada tempat khusus untuk mushaf. Nah, semisal ini alhamdulillah ada apa? Ada rak-rak. Itu salah satu bentuk memuliakan Al-Quran. Hanya saja kalau bisa ya diusahakan tinggikan tempatnya. Jangan sejajarkan antara kita dengan Al-Quran. Sejajar kaki kita dengan Al-Quran. Dan bagus mungkin suatu waktu bentuk atau kasihkan tempat yang tinggi yang penopangnya itu kosong dari apa? Dari Al-Quran. Nah, jadikan dia semuanya di atas. Itu di antara bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Kita dapati kadang kita lihat ya sebagian orang-orang ya, Al-Quran itu di lantai. Al-Quran di lantai. Nah, dia lihat juga dia tidak pedulikan. Demikian juga lembar-lembaran. Kadang lembar-lembaran mereka tidak perhatikan, mereka buang ya di tempat sampah atau semisalnya. Ini bentuk apa? Tidak memuliakan kalamullah. Tidak memuliakan kalamullah. Nah, ini dari pelajaran apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kita lihat bagaimana di sana ya dahulunya memang sudah ada tempat-tempat khusus dari tempat-tempat khusus yang dibuat untuk mushaf. Faqultu ya Aba Muslim, maka Yazid bin Abi Ubaidah berkata, wahai Aba Muslim. Siapa Aba Muslim? Punya dari Salam bin Aqwa. Araka tataharra salata 'inda hadhil ustuwata. Saya melihat engkau itu memilih salat ini di sisi tiang ini. Ini pertanyaan yang bagus. Artinya ingin ditahu, ya kan banyak tiang. Kenapa kamu milih tiang itu? Nah, kenapa kamu milih tiang itu? Di sini juga ya sebagai faedah dan mungkin akan disebutkan biar tidak terlupakan. Ini menunjukkan tentang seseorang sholat itu memang harus ada sutrah padanya, harus ada sutrahnya. Para sahabat semisal ini dia lakukan, ya ada sutrah. Dan sutrah itu ya banyak bentuknya. Salah satunya ini tiang masjid. Disebutkan Pak di dalam riwayat para sahabat itu kalau sudah sholat mereka berlomba untuk menuju ke arah tiang. Nah, supaya mereka jadikan sutrah. Wallahu a'lam. Taib.
Jadi ditanya, apa sebabnya engkau salat di situ? Qala fa inni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, sungguh saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharras salata indaha. Dia salat di sisi tiang tersebut. Nah, salat di sini tiang di sini apakah tiang khusus ataukah tiang umum? Nah, disebutkan ya tiang ini tiang khusus. Nah, tiang ini tiang khusus. Ada namanya tiang Aisyah. Ustuwana Aisyah di Masjid Nabawi sampai sekarang ada. Nah, sampai sekarang ada. Mana Jiudi? Memang ada di sana ya, saya tidak pernah perhatikan. Siapa yang pernah dengar tentang tiang Aisyah? Di sana ya disebutkan bosnya tiang itu berada di Berada di sop kedua dari Masjid Madinah di sekarang ini. Tapi bahkan ditulis namanya tiang Aisyah. Wallahu a'lam. Para ulama menyebutkan di situ sunnah dari salat di situ. Ada sisi sunnahnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, bosnya para sahabat dia melakukan hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di situ. Walaupun di sini tiang di sini ada 3 pendapat. Ya. Ada 3 pendapat. Ada mengatakan dia adalah tiang al-muhajirun. Ada juga mengatakan dia adalah tiang Aisyah, dan ada mengatakan ustuwana taubah. Wallahu a'lam. Tetapi demikian ya, yang sebagian para ulama menguatkan itu adalah tiang ustuwana Aisyah. Wallahu taala alam. Memang ada Abu Ferus. Ada Abu Ferus. Antum dapati. Antum tahu. Baik. Sudah dipikir tiang Aisyahnya ya. Nah, al-muhim ya, para ulama berbicara bosnya apa hukum sholat di situ, maka dikatakan bosnya dia adalah sunnah. Dia adalah sunnah. Kemudian ya, di antara faedah yang bisa kita sebutkan di dalam riwayat tadi, bagaimana para sahabat dan sahabat yang lainnya itu senantiasa berbagi di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan, saling menyebutkan kebaikan-kebaikan. Taib. Kemudian di antara faedah yang bisa kita sebutkan, bahwasanya seseorang itu kalau dia masuk ke dalam masjid, dia salat tahiyatul masjid. Tetapi apa hukum dari salat tahiyatul masjid? Sudah kita katakan dia adalah sunnatul irsyadiyah. Tidak sampai kepada tahap wajib. Nah, walaupun di sana ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib. Nah, tetapi dari riwayat-riwayat, kalau kita kumpulkan semuanya, maka dia hanya sampai pada tahap sunnatul irsyadiyah, hanya sunnah merupakan petunjuk atau arahan. Baik. Kemudian ya, di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, wajib hukumnya ya untuk menjaga kalamullah, Di antara bentuk penjagaannya, semisal tadi, kita tidak boleh posisikan dia berada pada posisi yang rendah. Nah, di rumah juga demikian. Tapi kita tinggikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita sebutkan bahwasanya hendaknya seorang itu berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan.
Nah, walaupun amalan itu kelihatannya kecil, ya, tetapi kalau kita continue di dalamnya maka insya Allah taala menjadi amalan besar. Inna habba a'mali ilallah adawamuha wa inqal. Taib. Hadis terakhir ya, yang bisa kita sebutkan di dalam riwayat ini. Nah, jadi insya Allah taala saya sengaja memilih kitab ini karena hanya 22 hadis. Saya ingin selesaikan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Sekitar 6 pertemuan insya Allah taala atau 5 pertemuan. Haddatsana Al-Makki bin Ibrahim. Yani qala rahimahullah qala Imam Al-Bukhari maksudnya haddatsana Al-Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salama qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib idza tawarat bil hijab. Baik. Yani maksud dari idza tawarat bil hijab, al-hijab di sini yang dimaksud adalah matahari. Tawarat artinya apabila telah terbenam. Apabila telah terbenam. Artinya hadis ini berbicara tentang waktu masuknya salat maghrib. Waktu masuknya salat maghrib. Baik. Jadi kunna nusalli, kunna yakni kami para sahabat. Para sahabat nusalli, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat maghrib. Yani idza tawarat bil hijab, tatkala matahari itu telah tersembunyi, itu telah terbenam. Telah terbenam. Nah, jadi di dalam hadis ini bisa kita ambil hukum. Yang pertama waktu salat maghrib. Waktu salat maghrib itu ketika matahari telah terbenam seluruhnya. Telah terbenam seluruhnya. Dan ini sudah berlalu pembahasannya dalam kitab Bulughul Maram. Tetapi tidak ada masalah sebagai penguat takkid di dalam ilmu. Jadi masuknya waktu maghrib itu ketika semua bulatan matahari telah terbenam. Semua bulatan matahari telah terbenam. Kapan masih ada, maka belum menunjukkan masuk waktu maghrib. Nah, dan ini juga ukuran ketika akan berbuka. Ini juga ukuran ketika akan berbuka. Baik. Kemudian juga ya dalam hadis ini menunjukkan para ulama berdalilkan tentang disunnahkan atau disukai itu salat maghrib dilakukan di awal waktu. Salat maghrib dilakukan di awal waktu. Maksudnya di awal waktu ketika sudah masuk di situ kita kerjakan, tidak ditunda-tunda atau semisalnya. Walaupun di sana ada hadis yang menunjukkan ma bainal adzan wal iqamah shalah. Apa antara maghrib dan antara adzan dan iqamah ada salat. Itu kadar waktunya saja 2 rakaat. Dan tidak berlama-lama di situ. Tidak berlama-lama. Nah, ya ini atau dalam hadis baina kulli nidain as-salatun. Ya, salat antara 2 nidain, antara 2 panggilan yaitu adzan dan iqamah ada salat. Taib. Kemudian juga kita ambil faedah di sini bahwasanya salat jamaah itu wajib. Salat berjamaah itu wajib karena disebutkan kunna nusalli ma'an nabi. Kami salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Isyarat para sahabat itu salat berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis ini ya itu menjadi sebuah keharusan seseorang itu menjadikan sebuah masjid ada imamnya, ada imam khusus, ada imam khusus. Nah, di sini ya kita tidak jelas siapa imamnya kita sini. Nah, baik. Siapa imam? Jadi ditunjuk imam biar tidak baku tunjuk-tunjuk nanti. Nah, kemudian juga ya salat berjamaah itu keumumannya itu di masjid. Keumumannya di masjid. Apakah boleh dilakukan salat berjamaah selain dari masjid? Naam, boleh. Karena berjamaah itu artinya ya lebih dari atau salat yang dikerjakan lebih dari satu. Nah, ada mengatakan 3 ke atas. Itu dikatakan salat berjamaah.
Tetapi bagi wanita ya tidak wajib baginya untuk apa? Menghadiri sholat berjamaah. Karena rumahnya itu adalah tempat terbaik dia beribadah. Rumahnya adalah tempat terbaik dia beribadah. Kemudian juga di dalam hadis ini, nah, para sahabat itu dahulunya atau memang asalnya mereka mengetahui waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Dengan apa? Ini dengan perubahan matahari. Dengan perubahan matahari. Mereka tidak memiliki takaran atau mereka tidak memiliki alat khusus untuk menentukan ini sudah masuk waktu sholat atau tidak. Mereka hanya melihat ya matahari. Dan ini adalah yang dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ketika Jibril alaihissalam datang mengajarkan Nabi. Nah, waktu-waktu sholat. Adapun kita sekarang ya sangat banyak waktu-waktu yang dipakai ya, dari mataharinya, dari jamnya, dari apa? Dari telepon, alarm. Bersama dengan itu tidak bisa tersadarkan diri kita. Oh sudah masuk waktu. Ya, padahal banyaknya yang itu HP kita bunyi terus alarmnya, di jam juga menunjukkan waktu, matahari sudah gelap. Naam, tetapi subhanallah hati tidak terketuk. Ya masih seolah-olah apa ya? Itu perkara kedua atau perkara ke-1000. Selesaikan urusan kedua ini. Belum selesai main bola aku, belum selesai main futsal aku, belum selesai main gameku, belum habis tontonanku dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Belum habis cerita aku sama temanku dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang betul-betul kita jauh dari amalan para salaf. Amalan para salaf. Wallahu taala alam. Jadi 4 hadis insyaallah taala kita bisa selesaikan di sebelum Ramadan ini. Ada pertanyaan? Hah? Baik. Ilahuna walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali alim. La